Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa dengan saya lagi, Arif Eko Priyo Atmojo. Di video kali ini kita akan mencoba menyingkap tabir rahasia, bagaimana agar kita memiliki kecakapan bahasa Inggris yang baik. Nah, pembahasan kita kali ini akan berdasarkan pada artikel jurnal yang telah saya terbitkan di Journal of English Teaching volume 8 nomor 1 terbitan Februari tahun 2022. Judul artikel jurnal ini adalah Revealing the Secrets of the English Teachers Excellent Proficiency an Interview Study. Nah, jadi di sini saya telah melaksanakan sebuah penelitian dengan pendekatan penelitian kualitatif ya terhadap seorang guru bahasa Inggris di suatu sekolah swasta di Klaten, Jawa Tengah ya. Di sini saya menggunakan pendekatan kualitatif. Kemudian saya menggali data mengenai bagaimana guru ini memiliki kecakapan bahasa Inggris yang sangat baik ya, yang telah dibuktikan dengan sertifikat TOEFL dan juga sertifikat CIFR ya, CIFR begitu. Nah, ternyata ya sang guru bahasa Inggris ini memiliki kecakapan bahasa Inggris yang baik itu disebabkan oleh 4 faktor utama di sini. Yang pertama adalah self motivation yang tinggi, yaitu motivasi diri yang tinggi untuk belajar bahasa Inggris. Yang kedua adalah long learning experience atau pengalaman belajar bahasa Inggris yang cukup panjang, cukup lama. Kemudian diverse kinds of exposure ya. Paparan terhadap bahasa Inggris melalui beragam media, beragam cara gitu ya. Jadi diverse kinds of exposure. Dan yang keempat adalah various kinds of practices. Jadi selain mendapatkan paparan bahasa Inggris yang cukup beragam begitu, jadi beliau juga melakukan latihan practices ya, menggunakan bahasa Inggris itu juga dalam berbagai aktivitas yang beragam, various kinds. Kemudian selain itu ada 3 faktor afektif juga yang cukup mempengaruhi, yakni the feeling of fun ya. Jadi perasaan senang ketika belajar, ketika menggunakan bahasa Inggris itu. Kemudian yang kedua adalah enjoyment ya, bisa menikmati dalam belajar dan menggunakan bahasa Inggris. Dan yang tidak kalah penting adalah interest ya, jadi minat terhadap bahasa Inggris itu sendiri. Baik, coba kita mulai kupas satu persatu. Kita mulai dari yang pertama tadi ya, adalah high self motivation. Jadi memiliki motivasi diri yang tinggi. Di sini beliau, sang guru ini mengatakan, I expose myself to lots of English learning resources because I feel that I myself who need it. Jadi beliau itu sangat menyadari ya bahwa memang bahasa Inggris itu penting bagi dirinya gitu. Sehingga ini menimbulkan kesadaran dan motivasi diri yang tinggi bahwa memang sayalah yang membutuhkan, sayalah yang butuh untuk menguasai, butuh untuk mempelajari bahasa Inggris. Tanpa kesadaran diri, tanpa motivasi diri yang tinggi terhadap bahasa Inggris, tanpa awareness yang tinggi terhadap pentingnya bahasa Inggris, tentu seseorang tidak akan termotivasi, tidak akan memiliki motivasi diri yang tinggi untuk mempelajari bahasa Inggris. Dan beliau juga berkata kembali di sini, I am much motivated by myself. In the beginning, I was interested in learning English because I saw an Indonesian in a news TV program who is very fluent in speaking in English. Nah, jadi ini didahului ceritanya ketika waktu kecil beliau melihat seseorang news anchor gitu ya, membaca berita di suatu program TV yang mana beliau membacakan berita dengan bahasa Inggris
Nah, disitulah beliau mulai tertarik ya, mulai feel amazed gitu ya. Kemudian I wanted to become like that. It just looks cool. It just looks cool for the little me. In fact, the more I learn, the more I am interested in learning English. I also want to become an excellent role model for my students. Moreover, I hope that I can write more in English in both academic and popular contexts such as mass media. My dreams really motivate me to continuously improve my English-nya. Jadi di sini beliau berangkat dari role model, dari mengidolakan ya seorang news anchor ketika melihat TV program pada masa kecilnya. Kemudian semakin mempelajari bahasa Inggris itu, motivasi itu semakin muncul gitu ya, sampai beliau menjadi guru bahasa Inggris. Ya, karena memang guru bahasa Inggris wajib meningkatkan kecakapan bahasa Inggrisnya untuk dapat menjadi role model yang baik bagi para muridnya. Itu yang pertama. Yang kedua adalah long learning experience atau pengalaman belajar bahasa Inggris yang panjang atau lama. Di sini beliau mengatakan, I want to be able to speak English fluently since I was still a child. It's because someday I watch VOA news program on television. Ya, ini tadi ya, menceritakan pengalaman beliau ketika kecil ya, terinspirasi oleh seorang pembaca berita di VOA gitu. I am interested to learn English since I was child. I ever joined English private course during my childhood. I feel that it's very interesting to pronounce the names of things in English and to have conversation in English as well. Finally, English is my favorite subject at school. Jadi sejak kecil beliau itu sudah les privat atau kursus privat ya pada mata pelajaran bahasa Inggris sejak kecil ya, mungkin sejak SD begitu. Kemudian I feel that it's very interesting to pronounce. Beliau pun suka mengucapkan nama-nama benda dalam bahasa Inggris. Nah, lewat the feeling of fun, kesukaan inilah pula ya, bahasa Inggris itu mudah dipelajari begitu. Sehingga kalau kita ingin belajar bahasa Inggris ya kita harus suka dulu begitu. Dan juga beliau juga suka bercakap-cakap dengan orang lain dalam bahasa Inggris, sehingga bahasa Inggris itu menjadi mata pelajaran favoritnya di sekolah. Kemudian yang ketiga adalah tentang exposure. Beliau mengatakan, when I knew that there was an English club in my junior high school at the time, I joined the English club immediately. My purpose is to be fluent to speak in English. At senior high school, I continued to join an English club. However, it was a debate club. Since I already registered in the debate club, I continued my participation in this debate club. Fortunately, I got new skills besides speaking. I then continued to join a debate club when I pursued my undergraduate study at college, since I felt that it was really fun. I really can develop my public speaking skill and critical thinking skill. At college, there were many resources which I could access since I already had a gadget which can be used to access internet. I used my gadget for watching videos on YouTube, getting active in social media, and using many free downloadable applications for learning English. In fact, it's really fun to read a book in its original language, not its translated version. However, I, of course, had difficulties when trying to read a thick novel at once in the beginning. Therefore, I then started to read some short stories, which were subsequently followed by novels. Now, reading an English novel is just like reading a novel in Bahasa Indonesia. I also did extensive listening because I wanted to improve my conversational skills, look for entertainment, and develop my debating skills. I often watch English music videos, listen to English songs, and listen to English podcasts. At first, I had forced myself to practice listening until it became easier in a long time afterwards. Now, I am actually very comfortable listening to a lot of talks, shows, and broadcasts in English. Jadi di sini dijelaskan bahwa beliau mendapatkan exposure paparan bahasa itu melalui berbagai
macam media, berbagai macam cara ya. Yang pertama tadi beliau itu bergabung pada English Club ya ketika SMP, lalu SMA pengen daftar juga English Club, namun ternyata itu debate club ya, levelnya lebih tinggi lagi, yaitu debate club. Terus ketika kuliah ternyata sudah punya gadget, punya handphone, kemudian sering nonton video di YouTube, kemudian aktif di sosial media menggunakan bahasa Inggris, kemudian sering menggunakan free applications untuk belajar bahasa Inggris. Nah, lalu juga beliau itu suka membaca novel ataupun buku-buku fiksi lain ya dalam bahasa Inggris yang cukup tebal. Namun tentu saja pada awalnya ini beliau merasakan kesulitan, sehingga beliau mulai dengan short stories dulu yang pendek-pendek kan, cerita pendek yang berbahasa Inggris. Baru setelah itu mulai sering membaca novel. Nah, pada akhirnya setelah terbiasa terekspos pada reading materials in English, beliau terbiasa accustomed to read thick novels dan bacaan-bacaan lain dalam bahasa Inggris yang lebih tebal. Kemudian ternyata beliau juga suka melakukan extensive listening ya, seperti mendengarkan podcast dalam bahasa Inggris, mendengarkan English songs, menonton English music videos, kemudian mendengarkan talks, mendengarkan broadcast dalam bahasa Inggris dan sebagainya. Nah, berbagai macam exposure ini tentu membantu meningkatkan language input atau input bahasa dari guru bahasa Inggris ini. Nah, yang keempat adalah practices, latihan ya. Beliau berkata, I often use new vocabulary to write diary and blog. At the time, I just use the vocabulary without looking at the context. The important thing is that I know the meaning. Writing the new vocabulary makes me easier to remember it. Commonly, I wrote daily stories, experiences, poems, and other free writing. Sometimes, I also wrote motivational words. Ya. Jadi, menggunakan vocabulary atau kosakata yang baru kita ketahui itu sangat penting untuk mengikat ingatan kita terhadap kosakata tersebut. Ya, kita lebih tahu maknanya. Syukur-syukur kita bisa tahu pula konteks penggunaannya yang tepat dalam kalimat-kalimat begitu. Lalu beliau juga berkata bahwa speaking and listening skills can naturally improve by consistently having debate practices. In debate, we are forced to speak by delivering arguments and rebuttals, as well as to listen to opponents' arguments and rebuttals at once. Jadi ternyata melalui debate ya, beliau itu bisa meningkatkan keterampilan speaking dan listeningnya ya, karena ya terlatih mendengarkan opponents' arguments, terlatih untuk menulis argumen sebelum disampaikan, dideliver ya kepada lawan dan sebagainya. Lalu juga beliau berkata, I learn speaking by employing expressions which I obtain from YouTube videos or imitating how native speakers speak. Moreover, I learn writing by reading lots of excellent written text which can inspire us in writing ya. Jadi mengimitasi atau menirukan native speakers ketika berbicara, kemudian mencoba menirukan ekspresi yang pernah kita tonton, kita lihat dari YouTube, itu juga sangat membantu kita ya. Jadi kesimpulannya bahwa proficiency atau kecakapan kita dalam bahasa Inggris itu merupakan hasil dari ini ya, di sini di penelitian ini merupakan hasil dari 4 hal yang utama, yaitu high self motivation, kemudian long learning experience, lalu diverse kinds of exposure, and various kinds of practices. Dan juga some effective factors such as the feeling of fun, enjoyment, and interest also contribute to the process of language learning and acquisition which lead to excellent English proficiency. Ya. Saya rasa itu yang dapat saya sampaikan. Jika ingin membaca lebih lanjut, Anda dapat search di Google artikel jurnal berjudul Revealing the Secrets of the English Teacher's Excellent Proficiency (2) An Interview Study dalam jurnal Journal of English Teaching volume 8 number 1 edisi terbitan Februari 2022. Demikian yang dapat saya share kepada Anda sekalian, semoga bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.